Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat, tanggal 10 Mei tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran atau Bible study ya dari buku Country Living atau Kehidupan di Pedesaan. Dan saat ini kita sudah di chapter 2 yang judulnya Avoiding Labor Conflict ya atau menghindari konflik buruh atau tenaga kerja. eh, Minggu lalu kita sudah selesai di chapter 1 di dua pertemuan di hari Sabat dan di hari Minggu. Jadi di chapter 1 kita sudah pelajari tentang bahaya kehidupan di kota ya, di mana kota-kota akan menjadi sasaran eh, malapetaka-malapetaka yang akan Tuhan izinkan dan kembali umat-umat Tuhan dihimbau untuk apa? Untuk meninggalkan kota-kota dan tinggal di pedesaan ya, tinggal di pedesaan. Dan di sana juga kita bisa melihat bagaimana sebagai orang tua, bagaimana kita membawa anak-anak kita di desa, bagaimana kita mendidik mereka di alam yang Tuhan sudah berikan, sama seperti ketika Tuhan berikan kepada orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa. Dan di sana kita bisa lebih dekat kepada Tuhan ya. Dan sekarang ini kita akan lihat ya, kenapa eh, kita harus meninggalkan kota ya. Ini semuanya dari chapter 1, 2, dan seterusnya. Ini alasan-alasan kenapa kita harus meninggalkan kota. Dan saudara-saudara, ini adalah Bible study ya. Saya ini bukan eh, seperti khotbah saya yang berbicara terus, tapi saudara-saudara bisa kasih masukan. Dan saya juga masih belajar, saudara-saudara, dan eh, apa namanya, dan saudara-saudara yang sudah pengalaman tentang culture living ini sangat diharapkan ya untuk bisa mengambil bagian atau bisa berpartisipasi dalam diskusi ini. Baik, kita akan mulai. Kita punya pelajaran saat ini, kita akan baca dan kapan saja saudara ada eh, apa namanya mau tambahkan dipersilakan ya. Jadi subjudulnya untuk saat ini adalah mundur ke daerah pedesaan yang bebas. Mundur ke daerah pedesaan yang bebas atau withdraw to the freedom rural of area. Jadi dibilang waktunya akan segera tiba ketika kekuasaan yang dikendalikan oleh serikat buruh akan sangat menindas. Berulang kali Tuhan telah memerintahkan agar umatnya membawa keluarga-keluarga mereka menjauh dari kota-kota ke pedesaan di mana mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri, karena di masa depan masalah jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius. Nah, ini saudara-saudara, eh, kenapa sekali lagi ya dibilang ya, kenapa kita harus meninggalkan kota ke daerah pedesaan? Karena ini dibilang akan serikat buruh ini, serikat buruh atau dibilang labor unions ya, atau persatuan persatuan pekerja-pekerja ini, dibilang ini di masa depan ini akan masalah jual beli akan menjadi masalah serius. Kalau kita baca di Wahyu, nggak bisa menjual dan membeli kecuali mereka yang memiliki tanda binatang. Ini dan kita tahu kalau misalnya kita tinggal di kota, terus tidak bisa jual atau tidak bisa membeli, apa yang akan terjadi? Karena di kota kalau kita tahu, kita hidup di kota sekarang ini, semuanya harus dibeli ya, saudara-saudara. Semuanya harus dibeli. Nggak ada yang nggak dibeli. Karena nggak ada eh, apa yang ditanam ya. Maksudnya lahan kita terbatas dan untuk apa yang kita makan itu harus apa? Dibeli ya. Kalau nggak bisa, kalau kita nggak bisa jual atau nggak bisa beli, itu akan menjadi suatu hal yang sangat suatu malapetaka besar ya. Artinya kita nggak bisa nggak bisa makan kalau kita nggak bisa beli atau bisa jual. Terus dia bilang, kita sekarang harus mulai memperhatikan instruksi yang diberikan kepada kita berulang kali. Keluarlah dari kota-kota ke daerah pedesaan, di mana rumah-rumah tidak berdempetan, dan di mana kalian akan bebas dari pengaruh musuh. Jadi, waktu chapter 1 kita sudah lihat ya, ini pengaruh musuh itu
dia punya sosial di kota ya, di mana salah satu contoh katanya kalau anak-anak pulang dari sekolah, mereka mendapat pendidikan jalanan ya. Artinya pergaulan mereka ya di kota banyak sekali kejahatan dan ini pengaruh-pengaruh yang merusak terutama bagi anak-anak kita. Jadi ini kembali dibilang instruksi again, over and over again ya, berulang kali untuk apa? Disarankan umat Tuhan untuk apa? Pindah dari kota ke pedesaan. Kota ke pedesaan. Oke, di subjudul ini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Di mana ini harus mundur ke daerah pedesaan karena salah satu dia punya kenapa harus mundur karena apa? Nggak bisa jual, nggak bisa beli. Nggak bisa jual, tidak bisa beli. Kalau Ya, silakan. ya, selamat pagi, selamat untuk teman-teman di Indonesia. Jadi sekali lagi di paragraf 1 ya ditekankan kenapa kita harus keluar dari kota. Sudah dibilang di situ kan tadi bahwa akan ada masalah serius, yaitu masalah jual beli. Kalau orang tidak ada tanda binatang nggak bisa melakukan transaksi. Nah, jadi hanya di satu paragraf ini kita bisa ambil satu kesimpulan lah, at least saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa di saat kita country living, karena itu masalah yang sangat serius yang akan kita hadapi jual beli, yang kita harus perhatikan di country living itu adalah bagaimana untuk kita bisa bertanam atau untuk saya bisa hasilkan apa namanya bisa ada hasil ya di mana saya pergi bisa tanam saya punya makanan sendiri gitu. Nah ini pengalaman yang kita lihat sendiri adalah ada teman-teman yang sudah pergi country living. Pas mereka pergi country living, nah kalau di Indonesia kan orang lempar biji aja tuh tumbuh kan dia punya Tuh, um, apa dia punya pohon kayu dan gitu. biji. Iya, cuma mau lempar begitu, so tumbuh. Kalau orang di sini di Amerika ada di setiap state itu beda-beda sih. Tapi kalau misalnya orang di sini ada 4 musim, ada musim salju, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah kalau di saat musim um, salju gitu, itu semua tanam-tanaman yang di luar itu akan mati ya, istilahnya nggak akan bisa menghasilkan apapun gitu. Terus ada teman-teman yang tinggalnya di atas gunung, mau tanam buah pun nggak bisa tumbuh sama sekali. Mereka udah beli, udah spend ribuan dolar untuk beli tumbuh tuh apa pohon untuk buah-buah, nggak bisa tumbuh gitu. Nah jadi untuk saya pribadi ya, kita kan semua tinggal di daerah yang berbeda-beda. Untuk kita mau cari tempat country living, kita harus lihat begitu daerah mana yang bisa saya bisa tanam, kemudian bisa menghasilkan. Jadi teman-teman ini saya lihat sendiri teman-teman ini bukan orang lain punya pengalaman. Teman-teman yang sudah pergi di country living, akhirnya yang terjadi adalah apa? Mereka turun lagi ke kota untuk beli buah-buah, beli sayur-sayur. Jadi purpose untuk country living yang kita lihat di sini bahwa Illinois sudah amarkan di masa depan yang dekat ini akan ada masalah jual beli. Nah kalau kita nggak bisa menanam atau ya menghasilkan produs apa makanan atau buah-buahan, sayur-sayuran untuk kita nanti satu kali kelak nggak bisa jual beli, kita punya pertanyaan apa gunanya untuk ke country living gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya sudah beli tempat terus misalnya orang di sini ya nggak bisa tumbuh gitu. Jadi kita harus minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Bisa cari-cari informasi atau lihat di YouTube atau orang-orang yang tinggal di tempat yang dingin. Bagaimana mereka bisa uh, apa namanya grow mereka punya buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Atau tanya sama Tuhan, apakah saya harus berada di sini atau gimana gitu. Jadi jangan tetap untuk ya udah nggak tumbuh buah-buah ya udah turun aja ke ke toko beli lagi atau nggak bisa menumbuhkan apa-apa ya udah kembali lagi ke kota untuk kita kerja dan bisa menghasilkan atau
nggak seperti itu ya, maksudnya kita harus pikir gitu kan, tujuan country living selain gimana karakter kita akan bisa terbentuk lebih mudah, dibandingkan dengan kota, tapi ada tujuan yang Tuhan sudah bilang, ini masalah yang akan kalian hadapi gitu. Coba orang pikir, satu kali kelak nggak bisa jual beli, saya mau makan apa kalau bukan dari kita punya tanaman sendiri? Atau misalnya saya mau minum air di mana kalau misalnya saya masih bergantung kepada pemerintah, saya harus bayar untuk air turun gitu. Saya bisa uh, misalnya listrik. Kalau saya bergantung kepada pemerintah untuk dapat listrik, terus saya nggak tahu bagaimana untuk bisa menghasilkan untuk saya bisa misalnya masak kah, atau apa yang saya gunakan. Kalau di Indonesia di sini kan mungkin pakai solar atau ada yang pakai dari tenaga listrik air. Jadi itu semua yang kita juga harus pikirkan. Kenapa? Karena memang sudah diamarkan seperti itu gitu. Ya, ini untuk kalau teman-teman yang sudah country living atau untuk kita yang akan country living, itu adalah salah satu yang kita harus pikirkan gitu. Apakah di sini tumbuh-tumbuhannya atau saya bisa tanam bisa menghasilkan atau enggak, seberapa besar saya bisa menghasilkan. Itu adalah hal yang harus kita pikirkan, yang kita bawakan dalam doa. Karena ingat kan waktu di chapter 1 bahwa Tuhan akan menuntun kita poin demi poin, titik demi titik. Jadi kita memang betul-betul harus bawakan dalam doa. Tidak ada tindakan yang gegabah, tidak ada tindakan yang berjalan presumption, semua itu harus by faith atau dengan iman. Dengan iman itu adalah saya ikut apa yang Tuhan bilang. Ini yang Tuhan sudah kasih warning. Nah, kalau Tuhan sudah kasih peringatan begitu, saya mau bikin apa? Saya ikut jalan Tuhan, bukan sembarangan aja pergi tanpa ada pertimbangan, tanpa ada rencana. Nah, inilah rencana yang kita harus buat sebelum kita ke country living, atau teman-teman yang sudah di country living, kita mau bikin apa next? Yaitu tanam tanaman yang kita bisa makan, atau misalnya orang di sini yang misalnya mau country living, cari tempat yang bisa menumbuhkan atau pohon-pohon buah-buahan yang bisa akan menghasilkan buah, ataupun yang sudah beli yang nggak bisa menghasilkan apa-apa, cari jalan untuk bisa bagaimana menghasilkan gitu, karena Tuhan penuh apa ya, kebijaksanaannya tidak terbatas. Nah, kita aja yang apakah kita melakukan bagian kita untuk kita bisa mempersiapkan di masa depan yang akan kita hadapi. Seperti itu, karena Tuhan akan menolong kita, membantu kita kalau kita memang betul-betul sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri untuk hal itu gitu. Jangan ya udah nggak tumbuh, ya udah beli aja di toko. Udah nggak tumbuh, ya udah nggak bikin apa-apa, seperti itu namanya useless untuk country living. Dan itu bukan karang-karang, kita lihat sendiri teman-teman. I see it with my own eyes, itu yang terjadi. Dan mudah-mudahan untuk orang yang belajar sama-sama ini, kita ikut apa yang Tuhan bilang dalam buku ini. Oke, thank you, Li. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi poin yang saya dapat, jadi untuk memilih counter living, di mana Tuhan juga akan memimpin ya dari poin dari titik ke titik di mana kita mau ke counter living, Tuhan akan pimpin. Tetapi dia bilang yang jadi bilang sini, bagaimana kalau mau counter living kita harus pilih tempat yang bisa menumbuhkan tanaman ya, karena masalah jual beli akan menjadi masalah serius. Jadi kita harus menghasilkan makanan kita sendiri. Mungkin kalau di Indonesia ini bukan suatu masalah ya, karena dimanapun di bagian Indonesia ini sebagian besar bisa tumbuh ya tanaman. Ini yang menjadi masalah untuk saudara-saudara di Amerika, di mana ada 4 musim di sana, dan itu menjadi pergumulan mereka bagaimana memilih tempat untuk country living ya, tempat untuk country living. Nah, kita mau baca lagi ya, ini yang tentang masalah jual beli. Ini di Wahyu 13 ayat 17 dia bilang, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ini yang menjadi eh, kutipannya, di mana jual beli akan menjadi masalah serius. Tadi pagi secara tidak sengaja ya saudara-saudara, saya lihat di YouTube eh, ada orang Amerika, saya tidak tahu ya namanya siapa atau dia dari mana, tapi saya cuma lihat sekilas dia eh, di lagi di country, sama ada beberapa binatang di situ. Terus dia bilang tentang kita harus tinggal di desa katanya.
harus ya harus tinggal di pedesaan karena dia menghubungkan dengan terpilihnya paus yang baru ya, ini Paus Leo ke-14. Tapi saya nggak lihat selanjutnya apa yang dia punya maksud di situ. Tapi dia bilang harus segera tinggalkan. Tetapi puji Tuhan ya saudara-saudara, waktu lalu kita sudah pelajari bahwa tujuan kita ke country living bukan bukan karena apa? Ketakutan ya. Karena oh ini sudah mau ini kita cepat-cepat harus tinggalkan kota ke pedesaan bukan karena itu ya. Tetapi ini kita mau menurut firman Tuhan di mana karena kasih kita makanya kita akan melakukan ini ya. Dan kita percaya ini adalah perintah Tuhan dan Tuhan juga akan apa? Tuntun untuk setiap apa yang kita akan lakukan untuk apa? Country living ini. Dan ini salah satu alasan kita harus tinggalkan karena masalah jual beli ya. Kita nggak akan bisa apa beli ataupun menjual. Jadi dalam country living tentu kalau kita nggak bisa jual beli, salah satu tujuan country living adalah kita bisa menanam makanan kita sendiri dan ketika masa kesulitan itu muncul, nggak bisa jualan beli itu tidak akan menjadi masalah bagi kita ya saudara-saudara, bagi umat-umat Tuhan karena mereka sudah tahu akan hal ini dan sudah ada persiapan, sudah ada persiapan. Oke, kita lanjut. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Iya, silakan pendeta. Terima kasih kesempatannya. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat. Hmm, Kita tahu bahwa pekerjaan di kota masih terus berjalan ya. betul. Jadi sebenarnya ini nasihat untuk mereka yang eh, ada di kota. Ketika dikatakan mengenai tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual, lalu kemudian kita belum terpanggil atau masih harus berada di kota, dan ini masih kebanyakan kita begitulah ya. Iya, betul. Nah, kita harus menyesuaikan diri kita dengan keadaan tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual suatu saat nanti gitu loh. Maksudnya di sini ialah kita kan nggak bisa mendadak berangkat. Kalau kita mendadak berangkat itu artinya hukumnya wajib. Saya udah katakan yang namanya hukumnya wajib itu ialah memang pada saat sudah dikeluarkan Undang-Undang Hari Minggu itu sudah wajib hukumnya itu. Jadi udah harus segera tinggalkan kota dan itu keadaan darurat, bukan lagi kalau boleh saya katakan country living. Itu bukan lagi country living, memang keadaannya darurat. Tapi ketika kita masih berada di kota, mari kita menyesuaikan diri kalau kita tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Contoh, masalah selera. Sekarang kita masih bebas membeli dan menjual. Tapi kita tidak menjaga selera kita. Jadi makanya nasihatnya White mengenai masalah bumbu, mengenai masalah yang lain-lain itu sebenarnya menyesuaikan. Ada orang sekarang ini kalau nggak makan ikan nggak bisa makan katanya. Kalau nggak pakai cabai nggak nafsu makan. Kan ini kondisi-kondisi seperti inilah yang patut kita sesuaikan ketika kita masih ada di kota. Itu nasihat firman Tuhan yang untuk tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Karena untuk tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual itu, jadi bukan kita jadikan satu pedoman harus segera tinggalkan kota. Bukan. Ini jadi semacam karbitan seperti begitu kan. Kalau seseorang sudah membiasakan diri, menahan diri terhadap selera, maka
Dia mau makan apa saja nanti di country living itu bisa. Kalau kita belum siapkan diri kita juga dari segi selera, nggak bisa kita tinggal di. Kita masih akan ingat seperti istri Lot, masih ingat-ingat ke belakang, ingat-ingat eh, balik lagi ke kota karena di desa nggak bisa kita dapatkan kerinduan kita untuk es krim kah, kerinduan kita untuk hal-hal yang sekarang kan, waduh, menggiurkan itu ya. Jadi kuliner, makanan itu sudah jadi wisata ya, wisata kuliner. Nah, inilah yang kita perlu salah satu harus waspadai. Persiapkan diri kita itu, kalau kita tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual, berarti selera kita harus dijaga, dikontrol, dikendalikan. Jangan selera itu yang mengendalikan diri kita. Kalau selera kita yang mengendalikan diri kita tidak akan bisa hidup di pedesaan. Dan kalau tidak bisa hidup di pedesaan, bagaimana kalau keadaan darurat memaksa kita untuk keluar dari kota? Terima Ya, kasih. terima kasih Pendeta. Jadi waktu lalu ya, minggu lalu kita sudah bahas ini. Jadi kadang-kadang kita pikir ya untuk pindah untuk country living dari kota ke desa, hal-hal pertama yang kita pikirkan adalah tanah, bagaimana harus kita tinggal di sana, bagaimana kita mau beli tanah kan itu. Tetapi kita lupa ya, ini sebenarnya hal pertama yang harus kita persiapkan untuk pindah bukannya tanah, tetapi diri kita. Ini sama dengan pendeta bilang tadi ya, bagaimana selera kita, gaya hidup kita, itu yang harus kita sesuaikan. Selama mungkin belum pindah, ini yang kita harus apa? Harus apa namanya? Harus pindahkan dulu kita punya apa namanya? Kita punya kebiasaan-kebiasaan itu ya. Kita harus sesuaikan supaya ketika kita pindah dari kota ke desa, nggak perlu perubahan yang signifikan ya. Ini karena kita sudah terbiasa waktu di kota sudah hidup sederhana. Jadi kita dulu ya, diri kita pribadi, keluarga kita yang kita siapkan, baru nambah tanah dan sebagainya itu suatu hal yang sangat mudah bagi Tuhan untuk siapkan bagi kita. Tanah dan tempat-tempat itu Tuhan akan siapkan, tapi bagaimana diri kita ini yang sangat sulit ya saudara-saudara. Makanya yang waktu lalu kita baca di Filipi berapa ya kita lupa. Jadi untuk keinginan dan untuk melakukannya itu biarlah apa? Tuhan yang apa lakukan bagi kita ya. Sedangkan untuk keinginan mau country living pun dari Tuhan ya saudara-saudara ya, bukan dari kita sendiri. Oke, ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Silakan. Izin berbicara boleh? Oh ya, Izin silakan, berbicara. sudah silakan, silakan. Baik. Semua bisa. Selamat sahabat kita Selamat sahabat, semuanya. selamat sahabat. Selamat sahabat. Jadi begini, banyak faktor penyerta sebelum kita memutuskan country living. Iya, Tadi salah satunya sudah disinggung soal selera. iya, Terus kemudian banyak faktor pendukungnya diantaranya yaitu cara bagaimana kita hidup dalam keseharian. iya, Contohnya ketergantungan kita terhadap gadget, iya, betul. ya kan? Kalau di country living nanti boro-boro nanti gadget. Apalagi nanti kalau sudah pada dekret kematian itu. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya pola kehidupan misalnya. Tidak terbiasa mandi secara darurat. MCK secara darurat. Ya, itu. Terus yang berikutnya lagi, kemana-mana tidak terbiasa jalan kaki, tapi berkendara. Yang mana nanti BBM-nya pun harus memakai transaksi digital. Iya. Jadi banyak sekali faktor-faktor penyerta seseorang untuk dilatih pada saat country living. Jadi benar tadi sudah disampaikan, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba plek, Iya. ayo kita berbondong-bondong ke desa. Sementara faktor pendukung lainnya, yang salah satunya tadi sudah disebutkan soal selera, itu tidak disiapkan. Dan terus terang, mungkin kejadian Lot dalam versi sekarang ini akan terulang. Tubuhnya pindah, tapi faktor pendukung lain dalam kehidupannya tidak ikut pindah. Betul, betul. Masih di kota. Faktor pendukungnya itu selera, gadget, cara hidup, termasuk contoh-contoh konkret yang tadi saya sudah sebutkan. Banyak sekali. Makanya tidak salah
hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Country Living atau Hidup di Pedesaan, itulah kurang lebih panduan kecil, manual guide. Jadi kalau boleh, sama seperti orang sebelum punya kendaraan, dia kan ada bukunya yang harus dipelajari. Begitu juga sebelum orang memutuskan hidup di pedesaan, alangkah baiknya kalau menurut pandangan pribadi saya, baca, pelajari betul-betul. Kalau perlu tidak hanya satu kali itu buku Country Living, Hidup di Pedesaan. Karena poin utama dari membentuk karakter itu banyak sekali turunannya. Membentuk karakter di pedesaan itu banyak sekali turunannya itu. Tidak hanya karakter yang sudah disebutkan tadi soal selera. Banyaklah, percayalah. Kalau perlu bagi mereka yang sudah lama country living boleh sharing di sini apa saja faktor-faktor turunan, faktor pendukung yang harus dan wajib dimiliki sebelum country living. Saya yakin banyak sekali, termasuk diantaranya lagi faktor pendukung, cara mendidik anak, mendidik anak, membentuk anak. Katakanlah yang dewasa boleh dalam tanda petik dipaksa untuk menyesuaikan diri di pedesaan country living. Tapi kalau anak betul, yang sudah terbiasa di perkotaan dengan segala kehidupan modernnya dan praktisnya, tiba-tiba dibawa ke desa, wah, jangan-jangan malah kita jadi semakin berdosa gara-gara anak kita yang sulit sekali dibentuk. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara. Puji Tuhan ya, ini banyak hal yang harus kita persiapkan untuk country living ya. Dan ini betul ya, ini makanya kita saat ini sedang belajar tentang buku country living, bagaimana kita belajar dulu dia punya manualnya sebelum kita lakukan ya. Jadi kayak mobil dibilang tadi ya, kita belajar dulu dia punya petunjuk-petunjuknya sebelum kita melangkah untuk country living. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara? Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya, karena pengalaman kami ini country living, memang kalau mau dilihat, apalagi kalau untuk orang-orang yang tinggal di kota besar yang setiap hari hidupnya serba dengan cepat, kemudian bermudah karena punya akses, memang untuk mengambil keputusan pernikahan memang sangat susah. Karena waktu menjalani country living memang berat, sangat berat. Pernah satu kali kami kalau mau jalan ke tempat kami tinggal itu 3,5 jam kalau saya yang jalan bersama dengan anak saya yang umur 6 tahun waktu itu. Jadi 3,5 jam. Bukan 3,5 jam, hampir 3 jam. Terus pernah satu kali kami punya motor Rambo yang biasa kami bawa itu tidak bisa naik karena rusak untuk bawa bama. Jadi kami pikul semua bama yang kami miliki, beras apa itu kami pikul. Jadi sangat berat. Jadi saya berpikir, iya, kenapa banyak orang tidak mau pergi ke country living atau hidup di pedesaan? Karena di sana sangat susah, sangat berat. Tapi waktu saya dapati setelah menjalani ini, dalam berat inilah sebenarnya saya harus bergantung sama Tuhan. Dalam berat inilah sebenarnya saya harus banyak berteriak sama Tuhan. Dan waktu saya berjalan naik gunung itu sambil gendong anak saya yang kedua, saya bilang, Tuhan harus menderita ini kah? Untuk pergi untuk pergi mendapatkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Apa tidak bisakah saya mendapatkan hubungan yang intim dengan Tuhan di tempat yang nyaman begitu? Apakah harus di tempat yang berat ini? Tapi saudara-saudara tahu, di tempat yang berat itulah saya banyak berteriak sama Tuhan. Giliran di tempat yang nyaman, saya jarang sekali berteriak sama Tuhan. Jadi benar-benar bukan cuma soal yang harus dipersiapkan, bukan cuma tempat, bukan cuma gaya hidup yang akan kita persiapkan. Tapi yang paling pertama, siapkanlah dulu hubungan kita dengan Tuhan. Siapkanlah dulu gaya hidup kita dengan Tuhan setiap hari. Sudah sejauh mana keintiman kita dengan Tuhan. Selebihnya, kalau memang sudah seintim itu dengan Tuhan, apa yang nggak bisa Tuhan buat kan? Semua akan Dia buat. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari country living dan bagaimana Tuhan menyertai. Ya, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Sister Orvin ya sudah pengalamannya di country living. Betul ya saudara-saudara. Dengan tinggal di
pedesaan dengan begitu banyak hal yang tantangan hidup, kita lebih bergantung kepada Tuhan ya saudara-saudara. Mungkin di kota, di kehidupan yang enak seperti ini, sudah semuanya serba enak, kita jarang berhubungan sama Tuhan. Berdoa pun kadang-kadang suka lupa ya saudara-saudara. Makanya sebelum pindah ke desa, kita harus bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan ya. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan di kota kurang bagus, tidak intim ya seperti bilang tadi, pindah ke desa pun kadang-kadang akan seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang persiapan diri bagaimana kita dengan Tuhan sebelum kita pindah ke pedesaan ya. Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk pindah ke pedesaan, baik mental ya, fisik, semuanya harus dipersiapkan. Oke, kita lanjut ya. Ini subjudulnya menghindari pertikaian kelompok atau partai ya, party strife atau pertikaian kelompok. Dia bilang, manusia telah bersekutu untuk menentang Tuhan semesta alam. Persekutuan ini akan terus berlanjut sampai Kristus meninggalkan tempat pengantaraannya di hadapan tahta kasih karunia dan mengenakan jubah pembalasan. Agen-agen setan ada di setiap kota, sibuk mengorganisir mereka yang menentang hukum Allah. Orang-orang yang mengaku saleh dan orang-orang yang menyatakan diri tidak percaya mengambil posisi dengan kelompok-kelompok ini. Ini bukan waktunya bagi umat Allah untuk menjadi lemah. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Jadi ini ini menghindari pertikaian kelompok ya. Ini ada dua kelompok, ada orang-orang yang mengaku saleh atau orang-orang yang mengaku suci, dan orang-orang yang memang menyatakan eh, apa namanya tidak percaya ya pada dengan kelompok-kelompok ini, atau ada dua ya, golongan umat Tuhan dan bukan umat Tuhan ya. Dan ini menjadi tantangan bagi umat Tuhan, dibilang jangan lemah ya. Justru kita harus semakin kuat untuk hal ini. Dan ini karena ada pertikaian seperti ini, makanya kita dianjurkan untuk pindah ke dari perkotaan ke pedesaan ya. Ini dibilang di sini. Terus kita lanjut ya, dibilang serikat pekerja akan menjadi salah satu lembaga yang akan membawa ke atas dunia ini suatu masa yang penuh dengan kesulitan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Jadi ini adalah apa yang sudah kita baca tadi ya. Ini akan ada suatu masa kesulitan ya. Dan ini salah satu penyebabnya adalah eh, labor unions atau trade unions atau eh, serikat dagang ya, serikat dagang. Terus dibilang konflik antara serikat dagang dan serikat buruh. Pekerjaan umat Allah adalah mempersiapkan diri untuk peristiwa-peristiwa di masa depan yang akan segera datang dengan kekuatan yang mengejutkan. Di dunia ini, monopoli-monopoli raksasa akan terbentuk. Manusia akan dal mengingatkan diri mereka bersama dalam perserikatan-perserikatan yang akan membungkus mereka di dalam lipatan-lipatan musuh. Beberapa orang akan menggabungkan diri untuk mengusahakan segala cara supaya dapat bertahan dalam level bisnis tertentu. Serikat dagang akan dibentuk dan mereka yang menolak untuk bergabung dalam serikat ini akan ditandai. Jadi saudara-saudara, ini ada serikat dagang, serikat buruh ya. Ini selama kita mungkin ada di kota, rata-rata orang-orang kita semuanya bekerja ya. Kalau di kota, bekerja di perusahaan atau di mana lah ya kita bekerja. Karena di kota memang harus bekerja ya untuk mendapatkan uang. Dan biasa di perusahaan-perusahaan atau eh, di mana tempat kita bekerja ada ini persatuan buruh atau apa ya, ini dibilang eh, serikat buruh ya, serikat buruh atau serikat dagang. Dan ini semua ini kita diharuskan untuk bergabung ya. Ada dia punya persatuan-persatuan, kayak misalnya dokter ada Persatuan Dokter Indonesia, mungkin buruh ini ada dia punya persatuan-persatuan ya. Ini dan kita harus diharuskan untuk eh, bergabung dengan serikat-serikat buruh ini atau persatuan-persatuan pekerja ini, persatuan pekerja itu. Jadi ini dibilang ya, eh, ini persatuan-persatuan ini atau serikat-serikat ini akan menjadi
membuat suatu kesulitan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Ini eh, mungkin ada yang pengalaman akan hal ini atau sejauh ini saya belum pernah melihat ya ini kalau dia punya kesulitan ini seperti apa. Tetapi ini sudah dibilang ya oleh nubuat akan ada kesulitan yang dikabarkan oleh serikat-serikat ini. Mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan dari masalah-masalah yang akan terjadi oleh tenaga kerja atau buruh dalam sesuai dengan pembahasan kita ini. Ini ada pertikaian kelompok atau konflik-konflik ya yang akan terjadi. Sesuai dengan judul kita ini ada avoiding labor conflict atau mencegah apa namanya eh, konflik antara pekerja. Mungkin ini sering terjadi ya kalau kita asal di kota-kota besar ada buruh-buruh begitu ya yang setiap 1 Mei ada dia punya apa dia punya demo-demo untuk menaikkan upah upah buruh. Mungkin ini yang akan terjadi ya saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan soal serikat dagang dan serikat buruh. Ya, silakan bro. Ya, selamat pagi, selamat sahabat saudara-saudara. Terima kasih kesempatannya. Jadi kalau kita lihat dari serikat buruh ini, ya memang mungkin kita tidak telusuri begitu dalam masalah-masalah apa yang jadi, tapi Ya. kalau dari media sendiri kita sudah lihat bahwa begitu banyak permasalahan-permasalahan dan demonstrasi-demonstrasi yang dibuat oleh berbagai kalangan pekerja-pekerja ya, menuntut hak mereka. Ya. Ya, dan kita tahu beberapa bulan yang lalu ada banyak pabrik-pabrik tekstil yang terkenal yang tutup dan sedikit banyaknya di situ akan ada syukur-syukur ya kalau hak-hak karyawan itu dibayar Ya, ya. betul. Dan karena ini ribuan karyawan dan kalau perusahaan Violet kan dia bangkrut itu harus menyelesaikan tugas-tugasnya itu tidak gampang. Ini salah satu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Barusan juga ada dari ojek online. Mereka melakukan tuntutan di mana janji dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka THR itu tidak terjadi. Jadi mereka tuntutan mereka lakukan dan demonstrasi di mana-mana. Jadi ada banyak hal-hal yang tadi dibilang ya, perusahaan-perusahaan yang memonopoli ya, ada banyak serikat-serikat perusahaan yang memonopoli bisnis dan itu terjadi banyak ketimpangan-ketimpangan. Sekarang ini juga sudah dari mulai saya hidup dari tahun 80-an itu sudah kelihatan permasalahan-permasalahan seperti ini ya. Dan kalau kita mau selidiki lagi kita akan temukan di Amerika juga begitu banyak permasalahan seperti ini. Di Indonesia juga banyak dan hal-hal ini menandakan bagaimana kita tidak bisa bekerja dan bernaung di satu perusahaan yang notabene tidak akan memberikan istilahnya jaminan yang pasti di masa depan. Ya, sekarang aja kita lihat di mana korupsi, di mana-mana terjadi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita di pemerintahan itu memberikan dampak yang sangat serius. Salah satu ketidakpercayaan, ya, hal kepercayaan itu. Jadi hilang kepada pemerintah dan tren sekarang yang banyak oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri kita ini adalah bagaimana kita keluar dari Indonesia, ke luar negeri. Itu tren yang lagi top sekarang. Orang-orang tidak lagi percaya dengan pemerintah, mereka cari pekerjaan yang lebih layak ke luar negeri, berbondong-bondong. Jadi ini menandakan bahwa di Indonesia pun kacau dan di beberapa negara kacau. Ini semua tanda-tanda yang sudah Ellen G. White lihat dari abad ke-19 itu terjadi sampai saat ini. Jadi ini juga apakah akan apakah kita melihat ini hanya dengan sebelah mata? Ya, menandakan bahwa kita tidak akan bisa lagi dengan pekerjaan di dunia ini. Ya,
Dan mungkin di beberapa sektor pekerjaan tidak terlalu berdampak, tapi pada akhirnya akan ke sana. Yang pasti kesenjangan itu sudah terjadi, ya. Apa yang hak-hak menjadi hak-hak para buruh itu tidak dipenuhi dan ada banyak kecurangan-kecurangan. Contoh BPJS sekarang kan dulunya eh, tidak ada batasan-batasan untuk eh, penyakit apa. Ya. Iya. Sekarang kalau kecelakaan atau ada penikaman itu tidak di cover oleh BPJS. Hmm. Contohnya ya. Jadi kira-kira seperti itulah brother. Jadi ada banyak banyak kekacauan yang sehubungan Sister White sudah tulis di tahun 1800 sekian ini ya. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi nggak ada memang perlindungan untuk kita di dalam hal pekerjaan ini. Salah satu contohnya. Thank you. Ya, terima kasih bro. Jadi memang ini untuk menghindari pertikaian-pertikaian pekerja ya, karena akan banyak hal-hal yang dibilang tadi ya, hak-hak mereka tidak dipenuhi. Dan kita juga misalnya kita kerja di suatu perusahaan, dan ketika hak-hak tidak dipenuhi dan buru-burunya mau demo, dan kita ada di dalam situ, kita harus apa? Terlibat dalam hal-hal itu ya, konflik-konflik mereka terlibat di situ ya. Ini makanya ini yang harus dihindari. Bagaimana cara menghindari konflik-konflik itu yang ada di kota, yaitu ke pedesaan. Ini yang di salah satu ya kenapa kita harus tinggalkan kota. Karena nanti di masa depan dan saat ini juga sudah terlihat akan banyak apa? Banyak konflik-konflik pekerja ya dengan perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat orang bekerja. Oke, kita lanjut ya. Ini subjudulnya mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah atau isu ya, atau iya isu. Serikat-serikat dagang dan konfederasi-konfederasi di dunia ini adalah jerat. Jauhkanlah dan hindarilah mereka, saudara-saudara. Janganlah berurusan dengan mereka karena serikat-serikat dan konfederasi-konfederasi ini akan segera menjadi sangat menyulitkan bagi lembaga-lembaga kita untuk melakukan pekerjaan mereka di kota-kota. Peringatan saya adalah menjauhlah dari kota-kota, jangan membangun sanatorium di kota-kota. Didiklah umat kita untuk keluar dari kota-kota menuju pedesaan, di mana mereka dapat memperoleh sebidang tanah kecil dan membuat rumah untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Ini yang dibilang ya, ini kita sudah lihat dia punya kesulitan-kesulitan dan dibilang di kota-kota ini hal-hal ini yang konflik-konflik buruh ini akan sangat menyulitkan ya. Dibilang sangat menyulitkan institusi-institusi kita ya untuk melakukan pekerjaan mereka di kota. Mungkin contohnya rumah sakit atau apa yang menjadi institusi eh, gereja kita ya. Dan ketika ada konflik-konflik ini, konflik-konflik kerja ini akan apa? Sangat menyulitkan ya, menyulitkan pekerjaan Tuhan di kota-kota atau institusi-institusi Tuhan di kota-kota. Makanya ini dibilang, Ellen White bilang lagi, menjauhilah apa? Keep out atau keluarlah atau menjauhilah dari kota-kota. Terus dibilang jangan membangun sanatorium di kota-kota ya. Sanatorium ini untuk orang-orang sakit dianjurkan untuk bangun di apa? Di luar ya, di country ya, atau di luar dari kota. Terus dibilang, didiklah umat kita untuk keluar dari kota menuju pedesaan di mana mereka dapat memperoleh sebidang tanah kecil. Nah, ini satu lagi ya, saudara-saudara. Kadang-kadang apa namanya, untuk pindah kadang-kadang kita sudah menargetkan luas tanah sedemikian rupa untuk bisa pindah ya. Jadi kalau nggak ada tanah yang besar, kita nggak mau pindah. Tapi ini dibilang a small pieces of land ya, di mana kita bisa tanam, membuat rumah dan bisa menanam ya. Nggak harus besar-besar sekali berapa-berapa hektar baru kita mau pindah ke sana. Nggak seperti itu. Nah, ini menarik ya, saudara. Kita lihat ya. Dia bilang restoran-restoran kita harus berada di kota-kota. Karena jika tidak, para pekerja di restoran-restoran itu tidak dapat menjangkau orang-orang dan mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang benar kepada mereka. Dan untuk saat ini, kita harus menempati gedung-gedung pertemuan di kota-kota. Tetapi tidak lama lagi akan terjadi perselisihan dan kekacauan di kota-kota. Sehingga mereka yang ingin meninggalkannya tidak dapat melakukannya.
Kita harus bersiap-siap menghadapi masalah-masalah ini. Inilah terang yang diberikan kepadaku. Jadi saudara-saudara ini dibilang, ini menarik ya. Dibilang kita harus tinggal di kota. Sanatorium harus dibangun di luar kota ya. Jadi jangan bangun di kota-kota sanatorium. Tapi ini menarik dibilang restoran-restoran harus dibangun, harus berada di kota-kota. Jadi ada dua hal yang dibilang di paragraf ini ya. Sanatorium dan kita juga harus apa? Tinggal di pedesaan. Tetapi ada restoran-restoran yang harus berada di kota. Ini kira-kira seperti apa maksudnya ini ya, saudara-saudara? Apa maksudnya kalau mungkin bisnis ya, ini saya bilang bisnis kuliner atau makanan sehat, mungkin kita makanan sehat, ini harus di kota-kota. Kira-kira apa tujuannya ini ya? Ini ada yang harus di luar atau di pedesaan harus dibangun. Ini ada yang juga ternyata ada yang harus ada di kota. Ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada yang mau kasih komentar soal ini. Ini restoran-restoran harus di kota, sanatorium harus di luar kota. Ya, silakan. Lalu, Ya, ya, jadi ini yang saya bisa kasih tanggapan. Mungkin teman-teman juga bisa kasih tanggapan. ya, Kalau kita lihat mengenai sanitarium itu kan untuk menolong orang yang sakit ya. ya, Jadi kalau menolong orang yang sakit kan kita tahu dalam Tuhan memberikan penyembuhan kepada kita, ada hukum-hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Misalnya contoh, udara yang bersih. Kalau kita mau buka sanitarium di kota, nggak akan ada udara yang bersih. Dan juga misalnya air minum yang bersih. Kita sudah belajar di bab 1. Kenapa orang-orang yang tinggal di kota harus keluar dari kota adalah salah satu air minum kan. ya, Kalau di kota sudah tercemar. Jadi untuk orang-orang yang sakit untuk mendapatkan penyembuhan, mereka harus ada mengikuti akan hukum-hukum kesehatan, salah satunya air yang bersih, udara yang bersih. Dan itu tidak terdapat di kota, istilahnya nggak bisa orang untuk hidup dengan polusi, dengan air yang kotor, terus untuk meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan, misalnya dia sakitnya misalnya paru-paru contoh, itu untuk dapat kesembuhan itu kan harus dapat udara yang bersih, dan itu hanya bisa diperoleh di pedesaan, bukan di kota ya, dengan dengan polusi udara. Ini hanya contoh, ada banyak hal-hal juga. Dan kemudian kita lihat kenapa restoran itu Tuhan bilang harus di kota, karena kita sudah belajar ya teman-teman, itu country living bukan tempat pelarian atau persembunyian. Kita sama seperti Henok kan, kalau kita tinggal di pedesaan, kita itu harus menolong orang-orang yang masih ada di kota. Nah, salah satu sarana yang Tuhan gunakan untuk menjangkau orang-orang di kota di sini, dia bilang supaya mereka bisa supaya mereka bisa menjangkau orang-orang dan mengajarkan prinsip hidup yang benar kepada mereka gitu. Jadi di restoran-restoran itu, misalnya di kota besar dibuat misalnya restoran yang vegan contohnya. Jadi bisa orang datang di restoran di situ, kita ajarkan hidup sehat, misalnya orang yang sakit ini jantung atau penyakit gula atau apa, kita kasih mereka kenapa kamu sakit ini, karena mungkin salah satu gaya hidup yang mereka lakukan adalah mereka makan makanan yang tidak sehat. Jadi dengan restoran itulah bisa menjangkau orang-orang untuk ini makanan yang sehat. Ini akan membantu dalam proses penyembuhan penyakit. Dan kemudian kalau misalnya ada penyakit yang mereka butuh treatmentnya, dari restoran itu bisa send mereka ke sanitarium yang ada di country. Jadi ini yang kita bisa lihat ya teman-teman, mungkin kasih tahu cara Tuhan untuk bagaimana reach orang-orang yang masih berada di kota, untuk memberikan mereka pekabaran kesehatan. Karena waktu kita belajar pelajaran righteousness by faith kan, Tuhan itu tidak pandang mulu, dia mengasihi semua.
Ya, Tuhan mau menyelamatkan semua. Kita orang Advent itu adalah tujuan di mana Tuhan kasih Injil, Gospel, untuk kasih ke semua orang. Makanya kan bangsa Israel waktu dulu dia bilang apa? Missionary nation kan, atau bangsa yang harus jadi missionary. Bagaimana saya mau jadi missionary? Nah ini mungkin salah satu cara Tuhan untuk menjangkau orang-orang di kota, yaitu dengan restoran. restoran. Iya, dengan restoran, dengan gaya hidup yang kita berikan. Kalau ada penyakit yang mereka mau untuk disembuhkan secara alami, kita kirim ke sanitarium yang ada di country. Jadi Tuhan itu punya cara ya untuk menjangkau orang, karena kita sebagai missionary gitu. Jadi makanya kan Ellen White juga bilang medical missionary is gospel in practicality, atau medical missionary secara hidup yang sehat adalah bagaimana gospel itu dipraktekkan, orang-orang bisa lihat, oh ternyata makanan vegan itu enak juga ya, ternyata jadi mereka akan sadar dengan pola mereka yang salah, kemudian dengan cara itu juga akan mereka mencari, oh kamu misalnya agama apa yang kamu pelajari, itu salah satu cara untuk Tuhan membuka right hand of the gospel, buka jalan untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Kalau nggak ada seperti itu, bagaimana saya mau jangkau orang-orang yang ada di kota? Itu contoh ya, misalnya. Jadi Tuhan ada cara-cara di restoran, atau mungkin dengan personal medical missionary, orang-orang bisa menjangkau orang-orang di kota. I don't know, tapi kita bisa lihat salah satu cara Tuhan adalah restoran kita bisa buka di kota. Oke, mungkin itu tanggapannya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Betul ya, ini salah satu alat Tuhan untuk menjangkau orang-orang kota ya, salah satu dengan menggunakan restoran-restoran ini ya. Seperti dibilang tadi ya, ini kita mau menunjukkan ke orang-orang itu bahwa makanan sehat adalah eh, makanan yang enak ya. Kadang-kadang apa namanya? Kalau bilang vegetarian atau apa, pasti mindset kita itu sesuatu yang tidak enak ya. Sesuatu yang tidak enak. Ada teman saya, eh, dia bukan Advent dan sama-sama perawat juga waktu itu. Dan ada juga teman dokter yang kebetulan ada suaminya jago masak dan dia suka bikin makanan-makanan vegetarian, tapi makanan vegetariannya enak sekali. Terus teman saya yang Advent, yang non Advent, dia bilang begini, kalau makanan vegetarian itu enak, dia mau jadi apa? Maksudnya dia bilang kalau makanan vegetarian enak-enak begini, dia mau jadi apa? Vegetarian ya? Atau dengan kata lain, eh, dia mau ikut pola ini karena vegetarian ini makanannya enak-enak ya. Bukan seperti yang dibayangkan bahwa vegetarian itu tidak enak, atau makanan yang sayur-sayur atau tempe tahu itu tidak enak. Tapi itu enak sebenarnya kalau diolah dengan benar. Makanya ini salah satu eh, sarana penginjilan adalah ini dalam restoran-restoran yang dibangun di kota-kota. Sama seperti bilang tadi ya. Ini akan memimpin orang untuk apa? Misalnya ada yang sakit ke sanatorium yang ada di pedesaan, atau memperkenalkan bagaimana untuk apa? Bisa tinggal di pedesaan ya, di country living atau di country ya. Mungkin itu yang kita baca di sini. Mungkin ada lainnya saudara-saudara yang mau tambahkan soal eh, ini mempersiapkan diri menghadapi masalah. Bagaimana bangun restoran-restoran di kota, sanatorium di pedesaan ya. Ya, silakan, brother. Brother Esrom. Mungkin sebelum nanti mengakhiri saya dengan kita belajar kira-kira apa solusi. Kita tidak hanya membaca anak atau wilayah kampung diri saja, tapi solusi yang kita sama-sama bisa mengatasi masalah ini kan saya fokus untuk pergi ke satu tempat. Nah, kira-kira kita yang berada selama belajar tentang ini, kira-kira solusinya apa? Sama-sama belajar sama-sama. Yang hanya teori saja. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang tangkap soalnya kurang jelas tadi Brother Esrom punya ini. Jadi solusi ya Brother Esrom ya, dia. Iya betul. Oke, mungkin ada yang mau bisa tanggapi apa
Ini pertanyaan dari Estrom. Tadi Joy mau tambahkan, silakan. Pertanyaan Brother Estom, solusi mengenai apa? Mungkin kita Iya, nggak jelas. Kayak ada echo suaranya. Oke, pertanyaan saya itu adalah mengenai solusi. Solusi kita untuk sama-sama sedang belajar tentang country living ini, karena kita sudah mulai pengalaman banyak dari teman-teman kita yang sudah pergi country living, tapi sebagian dari mereka udah pulang kembali kan. Iya. Nah, dan kemudian sekarang kita yang sedang belajar saat ini, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Solusi apa? Bukan Iya. masalah mau pergi, tapi bagaimana solusi kita sama-sama gitu. Iya, iya. Nah, itu Sudah terima jelas kasih. ini, ya. Oke, jadi pertanyaan dari Beresom, jadi dari pengalaman-pengalaman yang Boleh dia lihat. statementnya lagi apa nih? Ya gimana? Jadi, Apa tadi boleh diulang ya? iya, ya. Jadi dari pertanyaan Beresom ini solusinya bagaimana? Ini dari pengalamannya, dia lihat banyak teman-temannya yang country living, sekarang kembali lagi ya ke kota-kota ya. Jadi dari apa yang kita pelajari, bagaimana solusinya supaya kita nggak seperti itu ya. Sudah country living dan balik lagi ke kota-kota. Itu mungkin maksudnya. Oh, oke. Ya. Jadi, nah itu dia ya, kenapa banyak orang yang sudah country living terus balik lagi ke kota. Ini kita lihat dari pengalaman teman-teman yang mengalami hal yang sama juga adalah sebelum mereka melangkah ke country, ini kan tadi berada siapa yang bilang, ini country living ini, buku country living ini sama dengan manual. Iya, Kalau kita manual punya mobil, ada manual, buku manualnya. Atau kalau saya punya blender, bagaimana untuk menjalankan blender ini supaya saya pakai blender itu nggak rusak. Atau apalah ya, semua ada manualnya. Iya, betul. Ini country living ada manualnya, ada buku yang khusus ditulis namanya country living gitu. Nah, yang kita lihat orang-orang yang pergi di country adalah mereka belum betul-betul belajar manual bukunya. Mungkin pergi ke country takut karena sudah mau sandelo. Mungkin pergi ke country excited dengan news apalah. Mungkin ke country hanya ikut-ikutan. Banyak sekali motif-motif yang kita pergi hanya dengan melangkah dengan presumption. Presumption itu asumsi. Tapi sebenarnya melangkah country living itu sama dengan Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Babylon. Tuhan bilang, kamu pergi ke tanah yang saya akan tunjuk. Itu Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan, di mana Tuhan bilang, di situ dia pergi. Ini country living sama dengan petunjuk. Tuhan mau kasih tahu gimana country living, kenapa kamu mau country living, bagaimana mau country living itu, dan saya akan kasih tahu bagaimana sih country living itu yang idealnya ya, seperti itu. Ideal ini kan ada manualnya gitu. Jadi banyak yang pergi tanpa ada mempelajari, cuma tanya sudah berapa kali baca buku country living, atau kenapa kamu country living. Waktu kita chat dengan Ebing minggu lalu, Ebing bilang banyak kok teman-teman yang mereka pergi country living karena hanya mau bersembunyi, lari, istilahnya mau bersembunyi gitu. Jadi motifnya aja itu sudah salah gitu. Akhirnya dari katanya berapa, 30-20 keluarga hanya tinggal 2 keluarga. Nah itu betul yang Brother Eson bilang. Orang-orang yang country living terus kembali lagi ke kota, ya kita nggak judge orang ya, anak judging orang, oh mereka kembali karena ini. Kita nggak tahu, ini hanya secara umum yang kita bisa bilang. Makanya untuk country living, mari kita belajar sama-sama manualnya, yang Tuhan kasih manualnya itu apa, seperti itu. Dan untuk kita yang belum country living, nah ini kita sekarang lagi belajar kan bagaimana untuk pergi ke country living. Tapi salah satu paragraf yang kita mau tekankan di sini yang kita sudah belajar minggu lalu adalah Tuhan yang akan tuntun poin demi poin gitu. Itu buat saya itu apa itu teman-teman, itu kuncinya gitu. Setiap keluarga dan pribadi ada jalan Tuhan. Tuhan bisa tuntun teman-teman langsung ke country. Ada yang Tuhan tuntun dari kota besar ke kota yang lebih kecil, kemudian ke country. Masing-masing nggak bisa saya harus samakan. Saya punya pengalaman dengan saudari Olvin mungkin, atau
teman-teman yang lain sudah country living. Nggak bisa, kita punya pengalaman itu beda-beda. Kenapa? Karena kita punya iman itu sendiri beda-beda. Makanya Tuhan akan tuntun sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita. Tuhan itu nggak pernah melakukan kesalahan. Tuhan nggak mau berikan sesuatu yang untuk saya hilang gitu. Tuhan akan tuntun supaya bagaimana dia mau menyelamatkan saya. Kalau saya punya langkah adalah dari kota besar ke desa yang lebih kecil, ya itu Tuhan punya jalan. Kemudian ke country, ada yang langsung straight ke the country, masing-masing gitu. Jadi bagaimana saya dengan Tuhan gitu, bagaimana saya mendengar akan suara Tuhan, itu poin yang kita lihat ya. Jadi bagaimana untuk kita ke country, ya itu kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan mau tunjuk saya kemana gitu, buka jalan, bagaimana saya bisa pergi, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau tuntun ke sini ya ke sini gitu. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah Tuhan yang berbicara untuk kita, seperti itu ya. Jadi itu ada pengalaman kita masing-masing. Yang penting adalah untuk saya pribadi ya teman-teman, kita pelajari buku ini, manual ini dengan teliti dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kan kita sudah tahu manualnya, sekarang tergantung pribadi-pribadi kita. Apa yang saya melakukan dengan pelajaran yang kita sudah terima. Mungkin itu yang kita jawab sama Brother Estrom punya pertanyaan. Tapi yang tadi kita mau kasih tanggapan adalah, misalnya tadi kan bilang restoran-restoran di country, di kota. Nah gimana kalau kita nggak ada punya dana contoh untuk saya mau bangun restoran kan, karena bangun restoran itu bukan hanya itu membutuhkan dana yang besar, tenaga kerja dan sebagainya. Nah, yang kita bisa lakukan sekarang ini contoh ya, kita bisa lakukan sebelum, kalau Tuhan ada itu untuk Tuhan mau kita buka restoran, dia akan buka jalan. Tapi yang langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah kita harus persiapkan dulu bagaimana kita bisa prepare makanan yang sehat, vegan, yang enak, yang tadi Lali tadi sudah bilang, untuk keluarga kita dulu gitu. Kemudian di gereja gitu ya, kan biasa ada potluck, kita bawa makanan yang sehat. Nah, yang kita lihat ya teman-teman yang ambil kelas medical missionary di sini adalah mereka bikin demo cooking class. Mereka kasih bagi-bagi undangan di di komunitas, mereka punya tetangga-tetangga, kasih bagi undangan untuk hadir di gereja di sini, gereja Advent misalnya, jam segini ada demo cooking class, ini makanan vegetarian, bagaimana dengan makanan yang sehat akan menolong kita supaya lebih sehat. Kemudian orang-orang bisa datang gitu. Nah, itu yang kita bisa lihat untuk bagaimana kita bisa praktekkan untuk saat ini gini. Misalnya saya tinggal di country, terus kita bisa kasih undangan di kota-kota, terus bisa pakai gereja yang mungkin ada di kota, atau sewa gedung atau bagaimana yang ada di kota, kasih demo untuk cooking class, makanan yang sehat. Dan itu bisa menjangkau orang-orang. Jadi jangan tunggu sampai ya Tuhan mau buka restoran, tempat country living aja kita belum ada uang untuk beli rumah, gimana mau buka restoran. Ini contoh ya. Jadi kita bisa mulai dengan keluarga kita, kemudian di gereja, dan kita bisa undang orang-orang untuk datang di cooking class. Dan begitu banyak orang yang bikin hal seperti itu, dan orang-orang datang hadir di cooking class, akhirnya mereka datang ke gereja, masuk di gereja karena diundang untuk demo makanan yang sehat, dan orang sangat tertarik. Oke, Li, mungkin itu aja tanggapannya. Thank you. Terima kasih. Oke, ini ada Brother Enti mau tambahkan, silakan. Saudara Enti lagi angkat tangan, ada mau tambahkan, saudara? Boleh izin bicara? Apa? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Tadi saya sudah sampaikan juga, keputusan country living adalah soal kepatuhan terhadap Tuhan, perintah Tuhan. Itu dulu. Iya. Artinya apa? Ini sesuatu yang pribadi antara individu tersebut dengan Tuhan. Mulai dari hal pemilihan lokasi, tempat. Itu dulu. Jangan ujuk-ujuk ikut karena ikut kelompok A, kelompok B. Iya. Itu dulu.
Country living adalah soal kepatuhan dan itu pribadi masing-masing orang. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan pertanyaan tadi, banyak orang yang melaksanakan sesuatu, tapi konsep dan tujuannya tidak dipahami dulu. Ya. Itu dulu. Nah, buku Country Living atau Hidup di Pedesaan itu hanya satu contoh kecil buku yang wajib dibaca, dalam tanda petik wajib dibaca. Wajib dibaca bagi mereka yang akan memutuskan untuk country living. Selain sekali lagi berdoa secara khusus kalau perlu berpuasa tentang kemana lokasinya harus country living. Nah, buku-buku lain yang mungkin perlu dibaca, dipelajari adalah seperti obat alami. Kan ada itu buku-buku buku-buku kita organisasi tentang obat alami. Itu perlu juga membentuk anak. Itu perlu juga dibaca. Nah, berikutnya yang ketiga adalah karena country living ini adalah pekabaran yang banyak juga di internal SDA, anggota GMHK yang menolak. Banyak. Jadi kita tidak bisa langsung ngajak, ayo kita country living, ayo country living. Pahami konsepnya dulu, tujuannya seperti apa, bertanya kepada Tuhan. Kalau memang hati dia tidak ada, tidak mau untuk country living, atau hanya mengikuti tren, ya maaf kata, dia akan terbuang nantinya. Karena proses pembentukan karakter itu dari berbagai sisi, berbagai aspek di country living, seperti tadi Ibu yang sudah sampaikan itu, sangat berat. Proses pembentukan karakter. Nah, di proses pembentukan karakter itulah banyak orang yang gagal. Banyak orang gagal. Selain kembali ke awal, konsep dan tujuannya yang tidak dikuasai dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Proses pembentukan itu berat dan butuh waktu lama. Baik kepada pribadi kita, terlebih kepada mereka yang sudah menikah. Pasangannya kah, anaknya kah. Jadi ekstra sulit. Karena yang dibentuk karakter bukan hanya dirinya lagi, tapi anak-anaknya dari berbagai sisi aspek yang dibentuk. Makanya saya bilang kembali ke awal, country living adalah soal pribadi kita dengan Tuhan. Bukan mengikuti tren atau ujuk-ujuk kelompok si A, kelompok si B, kelompok si C. Tidak. Solusinya seperti apa? Yang pertama, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau menghendaki saya menjual aset saya di perkotaan atau pindah ke pedesaan, beri saya petunjuk kemana Tuhan. Bukan hanya kepada saya, kalau sudah berkeluarga, beri petunjuk sepemahaman, satu konsep, satu tujuan kepada anak saya, kepada suami saya. Minta petunjuk sama Tuhan. Kemana dan supaya satu konsep, satu tujuan kepada yang sudah berkeluarga, kepada anak, kepada istri. Tuhan, kalau anggota keluarga saya tidak sepemahaman, tidak satu tujuan tentang country living, bagaimana Tuhan? Kembali kepada manakah yang kau patuhi? Kepada Tuhan atau patuh kepada manusia? Dengan berat hati mungkin. Seperti itu. Tapi tetap bawakan dalam doa, minta petunjuk Tuhan. Karena ini bukan hal yang main-main. Satu saat akan ada keputusan tegas. Kau pilih ikut Tuhan atau ikut manusia. Entah dalam hal ini ring satu keluarga kita. Itu dia. Nah, solusi berikutnya adalah, inilah mungkin yang menjadi kelemahan teman-teman kita. Ada baiknya bagi teman-teman yang sudah terlebih dahulu country living, dia membuat semacam share pengalaman, berbagi pengalaman. Baik pra country living, sebelum country living, apa kira-kira yang dilakukan? Karena mereka sudah terjun dahulu di country living. Saat di lokasi country living, apa yang harus dilakukan? Contohnya, contoh kecil. Apa yang harus dilakukan ketika misalnya hasil panen kita dicuri orang, dicuri tetangga sekitar? Itu contohnya paling kecil. Artinya apa? Mempersiapkan mental karakter untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu contohnya. Jadi bagi teman-teman kita yang sudah country living, bahkan sudah ada grup country living, kalau boleh di-share lah hal-hal kecil, teknis kehidupan di country living seperti apa. Itu perlu juga. Jadi bukan hanya berbicara hal-hal pragmatis atau teoris di permukaan, bukan. Saya pernah baca di grup country living tentang bagaimana teknis pertanian, pra pengolahan tanah. Itu bagus, hal-hal teknis kecil seperti itu jadi saling berbagi, karena
kontur dan struktur tanah tiap tempat berbeda-beda. Ya. Disitulah perlunya umat Tuhan. Kembali ke awal tadi, satu konsep dan tujuan, saling mendukung. Bukan berjalan masing-masing. Oh, di kelompok A begini, di kelompok B begini, di kelompok C mendirikan bangunan sebesar-besar mungkin gitu loh. Betul. Jadi kembali ke awal tadi, solusinya seperti itu. Itu urusan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Pahami konsepnya. Berikutnya, bertanya, share bagi mereka yang sudah terlebih dahulu country living. Terutama hal-hal teknis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu saya rasa. Terima kasih. Iya, terima kasih Saudara Enti. Di Tuhan ya. Oh ini Sister Olvin mau tambahkan, silakan. Ya, silakan Sister. Sister Olvin mau tambahkan? Yang ditambahkan benar. Ya, silakan. Oke, dari Oh saya, iya, silakan Saudara. mungkin saya mau meluruskan ya persepsi kita tentang orang-orang yang dikategorikan gagal country living, misalnya cuman ikut-ikutan dan sebagainya. Kalau dari pendapat saya begini, proses belajar itu kita tidak bisa bikin idealnya orang belajarnya seperti apa sebenarnya. Dalam pengalaman iman sama seperti orang kayak berhenti merokok, menguduskan sabat, hanya karena dia jatuh satu kali, baru kita bilang dia ya sudah gagal untuk lakukan itu. Iya, Karena ini kan proses, namanya pekabaran, tidak ada orang yang ya memang pekabarannya memang benar. Tapi kita tidak bisa gantungkan, oh orang yang pergi waktu itu mereka gagal pergi di sana. Iya, betul. Karena belajar itu mahal. Kenapa saya bilang mahal? Kalau saya sharing pengalaman saya pergi country living bukan karena langsung pergi. Justru nanti di sana baru saya lihat, oh ternyata ini country living ternyata. Kalau ada orang lihat bahwa, oh harus karena COVID waktu itu di country living, justru hal nanti waktu itulah saya lihat country living itu begitu penting. Dan bukan satu kali saya pergi, balik, dan sebagainya. Memang untungnya sekarang, Anda atau kita yang lihat ada yang gagal dan tidak, itu sebenarnya bagus untuk orang-orang sekarang melihat bahwa begitu pentingnya hal ini. Makanya mungkin ada asaran, oke, baca buku baik-baik, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang pergi dengan segala pergumulan mereka, atau dengan segala keterbatasan mereka, tapi dengan tulus pergi waktu itu, saya rasa itu penting juga loh. Betul. Dan di saat mereka kembali mungkin ke kota lagi, ada hal yang mereka dapatkan di sana, setidaknya pekabaran itu sudah masuk dulu. Iya. Dan kita tidak bisa paksa mereka untuk pergi, ayo langsung jual dan sebagainya. Jadi pemahaman saya adalah mengkategorikan yang pergi lalu kembali sebagai orang yang gagal, terlihat seperti orang yang malang dan sebagainya, saya rasa harus dipertimbangkan lagi. Betul. Karena pekabaran ini bukan cuma pekabaran satu hari sebenarnya, ini bentuk proses sebenarnya. Jadi di saat mereka kembali, siapa yang tahu sebenarnya? Mereka kembali untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi. Betul. Siapa yang tahu dengan hal yang seperti itu? Jadi keuntungannya kita sekarang adalah ada orang-orang yang seperti itu yang mengajarkan kita, betul kan? Betul, saudara. Bahwa memang benar jangan gegabah, tapi prosesnya mereka itu mahal untuk pengalaman iman mereka loh. Kita tidak bisa bilang kategorikan waktu mereka lari dalam hal melarikan diri dan sebagainya itu adalah bagian maaf kata kebodohan lah, gegabah dan sebagainya. Tidak. Mereka jalan karena waktu itu juga berdoa, tapi pengalaman mereka cuma sampai di situ. Pemahaman mereka cuma sampai di situ. Mau bikin apa lagi? Di saat mereka sempat mungkin jual tanah, jual apa, ya memang pergumulannya itu sebenarnya. Siapa yang tahu? Siapa tahu waktu itu Tuhan bilang jual tanah karena kita sudah terlalu sibuk dengan hal duniawi ini sebenarnya. Di satu sisi hal yang seperti itu, tapi di sisi lain juga kita bisa bilang ya itu memang hal yang bodoh mungkin ya. Iya. Itu bisa dipakai hal yang
penting investasi untuk jadi lebih kaya cuma dijual begitu, habis dan sebagainya. Ya itu bagian dari pilihan kita menafsirkan saja. Jadi poin saya mungkin lebih ke situ sih, Iya, betul. bahwa pekabaran itu penting dan penerimaan pribadi dan pengalaman untuk terima itu juga adalah bagian pribadi. Terima kasih. Iya, terima kasih saudara. Betul sekali ya. Ini dengan melihat kegagalan-kegagalan itu bukan gagal ya sebenarnya, itu adalah pelajaran untuk kita ya. Bukanlah hak kita untuk menjudge orang ini berhasil atau apa, seperti apa. Makanya dibilang tadi ya, jadi mungkin saja ya mereka ketika kembali ke kota ada pelajaran yang mereka sedang atau mereka sedang mempersiapkan untuk kembali lagi ya ke pedesaan. Dan itu saudara-saudara itu menjadi pelajaran juga untuk kita ya saudara-saudara, dan kita untuk menjudge orang seperti apa bukan hak kita ya saudara-saudara. Dan terima kasih ya juga saudara Enti tadi bilang memang betul ya, ini kembali kita nomor satu, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ya, bagaimana kita apa minta sama Tuhan untuk apa, untuk country living. Kita mau baca ya ini di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Ini ayat yang waktu lalu kita baca di chapter 1. Dibilang, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara-saudara, ini langkah culture living adalah langkah keselamatan ya, yang ini seperti dibilang ini ya. Ini eh, apa namanya? Ini pekerjaan keselamatan, pekerjaan keselamatan. Dan ini pekerjaan keselamatan ini kalau kita menggunakan kita punya kepintaran, kita punya eh, apa yang kita punya skill untuk mau country living, itu nggak akan pernah jadi ya. Ini kita kembali ya, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan bilang untuk mengerjakan di dalam kita, baik kemauan untuk mau country living, ataupun untuk country living itu, Tuhan yang akan kerjakan untuk kita. Jadi bagaimana kita punya hubungan kembali dengan Tuhan ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Dulu ya, saudara-saudara, ketika mau country living, ini pandangan saya country living kayak ini seperti mau liburan ya, saudara-saudara. Aduh, ini pemikirannya udah alam yang indah, bagaimana kita bisa makan sehari-hari dengan sehat, air yang sehat. Tetapi, saudara-saudara, ini bayangan ini nggak selamanya seperti itu ya. Ini makanya dibilang saudara-saudara yang sudah pengalaman, di sana juga banyak sekali dia punya tantangan-tantangan ya. Ini baik ada mungkin cuacanya, atau ada orang-orang pencuri di sana, atau apa. Tantangannya banyak, bukan seperti liburan yang kita bayangkan sewaktu masih di kota dan untuk country living, bukan seperti itu ya. Banyak sekali yang harus akan ada terjadi di sana. Banyak banyak tantangan-tantangan yang terjadi di sana. Jadi ini kalau bukan Tuhan yang mengerjakan dalam kita, apalah yang akan terjadi ya saudara-saudara. Mungkin akan banyak kekecewaan yang kita akan dapati di sana. Tetapi ini ya, makanya perlu sekali kita mempelajari ini, dan saudara-saudara yang di sudah country living juga puji Tuhan ya bisa menguatkan kita yang rencana untuk country living. Dan apa namanya saudara-saudara, dan ini menjadi doa kita semua ya saudara-saudara. Biarlah apa yang kita lakukan semuanya itu apa namanya kita serahkan kepada Tuhan, bukan melihat orang seperti dibilang tadi ya, bukan melihat orang atau melihat kelompok A atau lagi ngetren seperti itu waktu COVID lalu banyak yang ke sana, bukan seperti itu ya saudara-saudara, tapi ini semua kembali bagaimana kita serahkan kepada Tuhan. Perjalanan iman kita masing-masing adalah bagian kita, dan eh, kegagalan orang lain adalah pelajaran untuk kita, bukan kita untuk apa menjudge mereka ya saudara-saudara. Oke, ini sebenarnya mau selesaikan saudara-saudara, tapi ini sudah waktunya sudah setengah 9, kita akan persiapkan untuk ke gereja. Jadi pelajaran kita sampai di sini, kita akan lanjutkan besok hari. Jadi sebelum tutup mungkin ada saudara-saudara yang ada mau kasih tanggapan atau Ya, komentar sebelum kita tutup. Ya, silakan saudara.
Ya, brother. Bro, ya. Jadi kiranya terima kasih untuk pelajaran ini. Jadi biarlah kita selalu dengan pertolongan Tuhan memiliki dasar firman Tuhan itu sendiri untuk melangkah eh, agar supaya kita tidak tersandung di dalam setiap proses apapun. Dan saya pribadi percaya bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, tuntunan Tuhan akan intens kepada kita sehingga eh, apa dengan pertolongan Tuhan meminimais segala kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dari beberapa orang yang menjadi contoh buat kita. Ya, tanpa bermaksud menghakimi, tapi biarlah dasar kita untuk melangkah adalah firman Tuhan seperti dalam Roma 14 ayat 23 bagian B, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi biarlah perjalanan country living ini atau melangkah country living ini adalah langkah iman dan kita berjalan dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih, Brother. Ya, Ya, silakan, Brother Enti. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Ya, oke, silakan Brother Esro mau tambahkan. Saya saya melihat tulisan yang di-share di depan ini tentang restoran-restoran kita harus ada di kota-kota, karena jika tidak, para pekerja di restoran-restoran itu tidak dapat menjangkau orang-orang yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang benar kepada mereka. Jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap sebenarnya bukan kita mau sedang menjangkau orang mengenai prinsip-prinsip yang benar. Yang sebenarnya adalah sebelum itu terjadi, bagaimana kita sendiri sebagai yang memiliki kebenaran ini bisa menghidupkan terlebih dahulu. Nah, contohnya ya, ini bukan mau menghakimi lagi, ini sudah bukan lagi hasil. Sekarang di jemaat-jemaat bila ada khotbah sahabat, prinsip-prinsip benar yang mau disampaikan sini adalah bukan masalah makanan halal, tapi bagaimana makanan ketika kita mempersiapkan diri kita berada di country living. Ini maksud tanda kutip ya, karena saya tidak akan menjelaskan hal seperti ini, enggak. Saudara pasti akan menangkap apa maksud saya. Bukan masalah halal haram, tapi kalau di setiap jemaat, setiap sahabat saya memberikan khotbah, ini sudah kebiasaan makanan daging sudah disajikan di sana. Saya nggak tahu di tempat saudara atau tidak, tapi yang dulunya di Solo kan, itu saya di Solo. Di Solo ini kebanyakan dulunya ada jemaat-jemaat yang punya prinsip, sekarang berubah. Kenapa? Karena pemimpin jemaatnya juga ikut berubah. Saya sorry ya, bukan menghakimi, ini hanya menyampaikan sebenarnya mengenai bagaimana prinsip-prinsip, bagaimana kita menyampaikan prinsip yang benar kepada orang lain. Sedangkan kita sendiri di jemaat prinsip, antara kita dengan kita saja, masih belum bisa memiliki prinsip yang benar untuk menghadapi, untuk bisa keluar nanti, untuk kita pergi, bagaimana kita harus bisa kuat sekarang. Itu maksudnya saya dari apa yang saya sampaikan daripada hari ini. Mungkin kalau saya salah bisa disampaikan atau disampaikan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Esro untuk penutupnya ya. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebentar aja. Jadi satu poin yang kita mau bilang adalah pelajaran country living ini sebenarnya semuanya harus berdasarkan kasih ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kita juga harus ingat pelajaran mengenai glad tidings itu atau kabar kesukaan. Atau yang kita sudah baru belajar everlasting covenant. Ini keselamatan itu hanya berdasarkan akan kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu hanya berdasarkan kematian Tuhan di kayu salib. Kita tidak bisa menjudge orang yang sudah di country pasti diselamatkan, yang tidak di country tidak diselamatkan, atau karena ini akan berhati-hati karena jangan sampai kita sebagai jemaat Galatia yang mana kalau nggak disunat nggak selamat, nggak ke country nggak selamat, atau sebaliknya nggak seperti itu ya. Keselamatan itu berdasarkan atas kasih karunia Tuhan gitu. Nah yang mau ditekankan di sini adalah obedience. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan obey. Itu kuncinya. Dan kedua, kalau kita mencintai Tuhan, kita juga akan mengasihi sesama kita.
Jadi misalnya contoh ya teman-teman yang sudah living terus sudah balik lagi ke desa ke kota, itu kita nggak menjudge mereka atau mereka sudah gagal atau mereka sudah hilang atau mereka enggak, teman-teman, justru kita harus mendoakan mereka. Itulah cinta kita kepada sesama manusia. Dan bagaimana dengan kita mengikuti akan petunjuk Tuhan di Country Living, mungkin mereka di masa lampau tidak mengerti akan hal itu, dan dengan cara kita tinggal di Country Living itu kita bisa kasih contoh, oh ternyata begini kok hidup di Country Living, ternyata begini yang Tuhan bilang. Dan bisa saja mereka waktu kita doakan, bisa saja dengan pertolongan Tuhan mereka bisa kembali gitu. Jadi tidak ada apa ya istilahnya mau judge orang. Oh saya di Country Living saya lebih baik dari saudara A di kota, atau saudara di kota akan hilang, saya di Country Living yang akan selamat, atau sebaliknya enggak, teman-teman. Ini semua berdasarkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau kita melakukan semua tidak berdasarkan kasih, mau judge itu sudah salah. Walaupun teman-teman mau tinggal di country, tapi kalau pikiran kita judge orang atau menilai orang, kita akan selamat dan mereka tidak, itu sudah salvation by words ya, bukan salvation. Jadi mungkin itu hanya kesalahan, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan, motif kita karena kita mengasihi Tuhan dan sama manusia, kita melakukan itu semua berdasarkan kasih. Oke, thank you. Amin. Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin sebagai kesimpulan juga ya bagi kita untuk mau country living, apa yang sudah dibilang tadi ya. Biarlah pikiran kita yang seperti itu, yang dibilang jadi tadi juga, tidak ini ya, apa namanya, sudah di country living tetapi masih menjudge orang, itu sama aja ya. Jadi country living bukan jangan samakan dengan di Galatia ya. Sunat, kalau nggak sunat nggak selamat, bukan seperti itu juga ya saudara-saudara. Keselamatan oleh Tuhan. Tapi ini adalah bagaimana kita mau menurut apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi kita. Jadi kalau kita miliki iman, pasti kita akan menurut ya. Jadi bukan ini kayak faith dan obey, bukan seperti apa namanya. Karena ada iman makanya ada penurutan. Karena ada penurutan ya. Bukan karena suatu hal yang lain ya. Ini semua adalah hasil dari iman kita untuk apa? Ke country living. Melangkah dengan iman. Jadi saudara-saudara, sampai sini kita punya Bible study. Terima kasih untuk segala komentar, tanggapan yang saudara-saudara atau pertanyaan yang sudah sampaikan. Dan biarlah dari pelajaran ini, saudara-saudara, pada saat ini kita saling mendoakan ya, saudara-saudara, saling menguatkan satu sama dengan yang lain. Karena kita tahu sebagai manusia kita itu sangat lemah, sangat-sangat lemah, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ini biarlah dengan pertemuan kita ini, saudara-saudara, kita bisa saling mengenal dan saling menguatkan ya saudara-saudara dalam doa. Baik, kita akan tutup.